Bima S, season terbaru, Minggu jam setengah 10 pagi. Season 9 sama season 10, cuma nggak keterima. Jadi baru keterima yang season 11. Menurut kamu sendiri deh. Kerjanya omon saja. Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Luar biasa ya, penampilan Bapak dievaluasi oleh anak sendiri. Oh iya, haruslah. Saya satu-satunya orang yang bisa jewer telinga calon presiden itu anaknya. Anda kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Saya masih berbincang bersama dengan Bu Monika Kumalasari, pakar gestur, dan juga Pak Anton Aliabas. Saya kembali ke Bu Monika. Bu Monika, apakah kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang menyebutkan Pak Anies posturing dalam debat itu bisa dimaknai secara serius? Ini sangat serius sekali ya, karena kalau kita lihat dari keseluruhan kanal yang bisa digunakan untuk dianalisa, mulai dari makro gestur, kemudian mulai dari suara, tekanan, intonasi dan sebagainya, ini sangat mendukung. Jadi kita sendiri pemirsa juga sudah melihat deg-degan juga ini dengan kondisi ini, karena dari awal udah ngegas begitu ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat serius. Nah, kalau apakah kanal-kanal yang bisa diamati tadi beresonansi nggak dengan mata awam yang melihat mengenai hal ini, dan ternyata ratingnya adalah scoringnya adalah Pak Prabowo yang paling rendah begitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan sekarang Pak Anies dengan Pak Ganjar, ya netizen mengatakan bahwa Pak Anies nomor satu, bedanya dikit, kemudian Pak Ganjar, dan kemudian Pak Anies. Tapi saya mau memberikan perspektif yang lain. Ini datanya berubah-ubah sebetulnya. Ada versi lain juga yang mengatakan Pak Ganjar di atas, kemudian Pak Anies di bawah, dan Pak Prabowo ketiga, atau sebaliknya berubah-ubah? Justru malah saya ingin memperkuat dengan analisa ini. Jadi saya menganggap bahwa ini ada dua di sini, Pak Anies, kemudian Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo. Ini sepakat seperti ini. Nah, kalau Pak Anies ya, ini kan adalah yang muncul di media, ya. Sementara pengguna media adalah orang-orang terpelajar, ya. Sementara masyarakat kita rata-rata boleh dipukul rata lulusan SMP, begitu. Nah, mana yang sesuai dengan mudah ditangkap oleh bawah sadar dari pemirsa, ya, yang kelas itu adalah mayoritas. Ini apa yang ditampilkan oleh Pak Ganjar. Kenapa? Karena kalau modalitas manusia ada visual, auditory, kinestetik, ya. Visualnya dapat Top Gun, ya, dengan penampilan seperti itu dan konsisten ketika beliau di setiap debatnya itu menampilkan sesuatu yang berbeda. Jadi warna baru ya? Warna baru, dan kita melihat sesuatu yang rangsangan visual itu 75% segar, ya? Lebih, ya? begitu ya, lebih mudah diterima, begitu. Oke, kita akan simak dulu bagaimana kemudian disebutkan tadi Anies dan Ganjar memberikan penilaian, penilaian terhadap Kementerian Pertahanan, atau saya menilai secara spesifik kepada kinerja Pak Prabowo kelihatannya. Kita ingatkan kembali memori publik cuplikan debatnya. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih.
yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan, saudara. Dan yang saya katakan, kalau kita bicara MEF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Ya, kalau kita mau buka-bukaan, Menteri Pertahanan sebelum saya, apakah tidak juga berpengaruh? Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui disbursement. Jadi mari kita diskusi dengan baik. Ya, itu dia ketika Pak Ganjar menantang Pak Prabowo buka-bukaan soal data. Sebagai pengawal pertahanan, apa yang Anda nilai? Pertama, bahwa ketika kita bicara tentang sektor pertahanan, itu cara ngomong tentang global, itu memang ada tendensi untuk kerahasiaan. Betul. Gitu ya, Tidak bisa semua tidak dibuka. bisa semua dibuka gitu. Mau di negara manapun. Kenapa? Pasti dia akan bilang bicara tentang satu, ini adalah unsur rahasia. Kedua adalah ngomong bicara tentang ini adalah kepentingan yang memaksa urgensinya. Yang ketiga adalah bicara tentang keamanan nasional ataupun kepentingan nasional. Jadi ada alasan tiga itu, kemudian seringkali sekalipun anggaran pertahanan itu tinggi, selalu akan dicoba untuk sektor ini ditutup-tutupi. Karena ada cerita tentang strategis. Tapi pada prakteknya kan dalam transparansi praktiknya, kan itu penting. Karena itulah kemudian di global itu ada desakan untuk bagaimana kemudian kita memberantas korupsi di dalam pertahanan. Karena apa? Ketertutupan tadi, ada ketertutupan. Survei Transparansi Internasional mengkategorikan Indonesia kategorinya D. Itu survei tahun 2015 dan 2019. D itu apa? D itu artinya bahwa sektor pertahanan di Indonesia itu kategorinya tinggi. Itu setara dengan Zimbabwe. Gitu. Sementara di tempat lain kan, wah kalau nanti dibuka semua orang tahu. Enggak juga. Bahwa jelas ada undang-undang yang mengecualikan soal pertahanan. Ngomong tentang strategi militer, operasi militer, teknis militer, yang detail-detail itu memang dirahasiakan. Tapi ketika kita bicara tentang anggaran pertahanan, pemanfaatannya kayak apa, perencanaan, lalu kebijakan, strategi, doktrin, itu sudah terbuka dari 2003. Jadi kita